Agama, budaya, dan identitas bangsa. Budaya merupakan salah satu identitas bangsa. Merawat budaya berarti merawat identitas kita sebagai sebuah bangsa. Selama tidak terjebak ke dalam fanatisme budaya, maka budaya patut dilestarikan dan dijadikan sebagai media untuk memperkuat identitas bangsa. Ini menjadi penting sebagaimana disinyalir oleh Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta Kiai Haji Lutfi Hakim yang menegaskan bahwa merawat budaya bukan bentuk fanatisme melainkan upaya penguatan identitas bangsa. Ia menjelaskan bahwa pelestarian budaya merupakan bagian dari memperkuat jati diri bangsa dalam kehidupan yang plural. Kiai Lutfi menekankan pentingnya membedakan antara merawat budaya dengan fanatisme sempit. Ia menilai bahwa merawat budaya justru menjadi penguatan identitas bangsa yang sesungguhnya. Merawat budaya bukan fanatisme tetapi penguatan identitas bangsa. Budaya dan identitas kolektif yang membentuk jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Ungkapnya pada NU Online Jakarta Ahad 3 Agustus 2025. Di tengah kita menghadapi gelombang perubahan zaman, identitas kita sebagai sebuah bangsa perlu terus-menerus dipertahankan. Sebab bukan tidak mungkin pengabaian terhadap identitas sebagai bangsa ini justru akan berakibat pada mengaburnya semangat mencintai negeri ini. Maka yang terjadi kemudian antara lain, bendera merah putih seakan dipaksakan diganti dengan bendera lain yakni One Piece. Ini hanyalah salah satu riak kecil dalam soal pengaburan identitas kebangsaan. Pengaburan terhadap kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa. Bahkan beberapa waktu lalu ada sebuah bendera atau panji yang dipertahankan mati-matian ketimbang bendera merah putih. Sekelompok orang dengan senangnya mengusung bendera hitam bertuliskan lafal bangsa Arab. Belum lagi dalam soal lain, misalnya sebagian generasi kita saat ini lebih senang dengan gaya hidup impor ketimbang gaya hidup yang telah lama eksis di negeri ini. Fenomena ini menunjukkan betapa mendesak untuk mengedepankan simbol-simbol kebudayaan dan kebangsaan kita, agar generasi mendatang tidak kehilangan identitas sebagai anak-anak negeri ini. Kita pernah mengalami euforia kebangkitan kebudayaan melalui lembaga-lembaga kebudayaan dan adat istiadat. Meski kadang dilihat secara politis pasca runtuhnya Orde Baru, fenomena itu mungkin positif dalam rangka mengingatkan kita betapa pentingnya negeri ini kembali ke identitas masa lalunya di tengah gelombang perubahan besar-besaran pasca gelombang reformasi yang lalu itu. Masa itu kita mengalami kegamangan budaya pasca jatuhnya rezim lama, sehingga dipandang perlu untuk mengikat kembali rajutan kebangsaan itu melalui corong-corong dan lembaga-lembaga kebudayaan yang dibentuk di setiap daerah. Meskipun pada akhirnya misi mulia ini seringkali diarahkan ke jalan yang keliru, tentu untuk kepentingan segelintir orang saja. Tapi kini kekhawatiran soal melemahnya ikatan-ikatan kultural dan identitas kita sebagai bangsa mulai nampak nyata di masyarakat kita. Tentu, salah satunya disebabkan oleh derasnya berbagai platform media digital dan kreativitas anak-anak muda yang pada akhirnya merubah cara pandang dan sikap generasi kita terhadap budaya dan bangsanya. Hal-hal semacam ini perlu disikapi dengan bijak termasuk di dalamnya menyikapi fenomena bendera One Piece ini. Apalagi menjelang perayaan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, muncul fenomena unik dan viral di masyarakat terhadap di kalangan anak muda yaitu pengibaran bendera bajak laut dari serial One Piece, khususnya milik kru Monkey D. Luffy. Sebagian menganggapnya sebagai bentuk ekspresi komunitas dan budaya pop, namun sebagian lain menyuarakan kekhawatiran soal posisi dan etika pengibaran simbol-simbol tersebut. Kami memahami bahwa generasi muda kini mengekspresikan aspirasi dan identitas mereka melalui budaya populer. Simbol seperti bendera One Piece bisa dimaknai secara positif selama tidak menyalahi nilai-nilai kebangsaan. Ujar Ketua Badan Cyber Ansos Ahmad Lutfi di Jakarta, Sabtu 2 Agustus 2025.
Menurutnya semangat petualangan, keberanian, dan solidaritas dalam kru Monkey D. Luffy justru sejalan dengan nilai-nilai perjuangan dan persatuan bangsa Indonesia. Namun ia menekankan bahwa dalam konteks kenegaraan, posisi dan kehormatan bendera merah putih tidak boleh dikalahkan oleh simbol apapun. Silakan berekspresi, silakan pasang bendera One Piece atau simbol budaya lain, tetapi jangan sampai melebihi ketinggian merah putih. Jangan pula mengabaikan makna dan posisi sakral bendera negara, tegas Lutfi. Dalam konteks semacam ini penting untuk meneladani pikiran dan sikap Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dalam banyak kesempatan menegaskan bahwa kebebasan berekspresi adalah hak semua warga negara selama tidak mencederai rasa kebangsaan dan keutuhan NKRI. Karena itu dalam semangat HUT ke-80 RI, Badan Cyber Ansor mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan momen ini sebagai panggung refleksi bahwa Indonesia dibangun bukan hanya oleh semangat merdeka, tetapi juga oleh tanggung jawab untuk menjaga dan merawat simbol-simbol kedaulatan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Identitas Islam dan budaya. Indonesia dihuni oleh mayoritas pemeluk agama Islam. Tidak mengherankan simbol-simbol keislaman begitu nyata dalam kehidupan kebangsaan kita, termasuk kegiatan keislaman di setiap pelosok tanah air. Semangat keberislaman ini berbarengan dengan semangat berbudaya di setiap komunitas budaya. Bahkan tidak jarang perayaan-perayaan keislaman seringkali dirangkaikan dengan perayaan kebudayaan. Ini memperlihatkan bahwa Islam dan budaya seringkali berjalan beriringan, tidak mesti dikotak-kotakan. Kenyataan ini telah lama disadari oleh sebagian besar kalangan, termasuk umat Islam sendiri. Praktik keagamaan seringkali didukung oleh praktik budaya, dipraktikkan secara bersamaan dalam satu kesempatan, bahkan bila perlu saling belajar, saling mengambil satu sama lain, dan tidak boleh saling mendominasi. Dengan cara ini kita pada akhirnya sampai pada satu premis bahwa Islam dan budaya lokal merupakan identitas bangsa kita saat ini dan di masa mendatang. Ajaran agama kita benar-benar memberi ruang bagi ekspresi budaya, selama itu tidak terjebak ke dalam fanatisme dan menegasikan atau mengabaikan entitas komunitas budaya lainnya di negeri ini. Dalam studi hukum Islam misalnya, budaya atau tradisi dipandang sebagai salah satu hujah hukum dalam sebuah kaidah yang sangat familiar, al-ada mahkamah. Ini berarti Islam sejatinya menerima adat istiadat selama tidak bertentangan dengan sumber utama ajaran agama Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menyepakati bahwa praktik-praktik budaya tidak sedemikian mudah dianggap sebagai praktik bid'ah selama tiada nas yang jelas melarangnya. Bahkan dimungkinkan untuk mencari pembenaran praktik budaya itu di dalam nas yang ada. Indonesia merupakan ruang yang ramah bagi pelaksanaan ajaran agama dan praktik budaya sekaligus. Sehingga tidak aneh misalnya jika istilah Islam di Nusantara merupakan model atau khasyai keberislaman yang ramah dan diapresiasi budaya lokal. Praktik berislam ala Nusantara ini sejatinya merupakan warisan dari Wali Songo. Kita lihat dalam banyak kasus para wali seringkali menggunakan media budaya untuk menyebarkan ajaran agama Islam kepada penduduk Jawa. Sebab dengan menghargai budayanya, masyarakat Nusantara akan mudah memeluk Islam pada masa itu. Inilah model dakwah para wali. Di satu sisi mempertahankan identitas agama Islam, sementara di sisi lain tetap mempertahankan identitas budaya masyarakat pribumi. Dari sinilah muncul istilah Islam Nusantara yang digabungkan oleh warga Nahdiyin. Westernisasi atau pembaratan dan modernisasi telah menyentuh garis seluruh relung-relung kehidupan masyarakat di negeri ini, termasuk masyarakat Muslim. Tidak jarang kita mengimpor gaya hidup dan cara berpikir dari luar sana tanpa melakukan filter yang ketat. Akibatnya ini dapat mengerus identitas kita sebagai seorang Muslim. Pada saat yang sama juga dapat mengerus identitas lokal atau budaya kita. Menyandingkan agama dan budaya dalam setiap perayaan merupakan salah satu di antaranya yang dapat kita lakukan untuk terus bertahan dari gempuran arus luar. Dapat kita lihat secara kasat mata akses
pembaratan, dan modernisasi itu antara lain hilangnya identitas budaya lokal karena banyaknya budaya luar yang masuk. Mengancam tradisi dan budaya lokal, terjadi ketimpangan budaya antara budaya lokal dan budaya asing dan tak jarang masyarakat kita lebih memilih budaya asing ketimbang budayanya sendiri dan sebagainya. Hal-hal semacam ini memang memerlukan perhatian serius semua pihak agar keindonesiaan kita dengan agama dan budaya sebagai fondasinya tidak kehilangan arah. Islam sendiri memiliki konsep pertahanan budaya atau tradisi. Ini tergambar dalam sebuah kaidah hukum yang sudah masyhur. Al-muhafazah ala al-qadim al-shalih wa al-khazu bi al-jadid al-ashalah. Menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Walhasil Indonesia adalah bagian dari kawasan dunia dan kita adalah bagian dari warga dunia. Pengaruh asing adalah realitas yang sulit kita bantah. Cara terbaik yang dapat kita lakukan antara lain tetap teguh mempertahankan agama dan tradisi seraya terus melakukan inovasi. Semoga wallahu alam bishawab.